warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita masih membahas tentang vektor yang ada di dimensi 3. Ini mencakup tentang perbandingan dan hasil kali skalar ya, untuk perbandingannya untuk yang di dimensi 3. Kompetensi dasarnya masih sama ya. Sekarang ke rumus perbandingan dalam dimensi 3. Kalau sebelumnya pernah juga dikasih rumus perbandingan, tapi untuk yang di dimensi 2 ya. Nah, sebenarnya rumusnya masih sama aja, cuma perbedaannya di vektornya aja. Di vektornya ini ada dimensi 3, jadi ada 3 koordinat ya, X, Y, Z. Kalau sebelumnya dimensi 2 berarti 2 koordinat. Ya. Sebelumnya pernah dikasih rumus kayak gini kan di video sebelumnya. Jika A X1, Y1, Z1 dan B X2, Y2, Z2, maka vektor P atau vektor posisi titik P, di mana P-nya ini yang sebagai titik pembaginya ya, pembagi antara vektor AB dan P itu, titik P itu letaknya di antara vektor AB. Jadi untuk mencari vektor posisi dari titik P itu, ini dilambangkan dengan vektor P sama dengan NA, karena sebelumnya rumusnya NA ya. Jadi jangan ketukar. Ini posisinya boleh di berlaku komutatif ya kalau penyumahan, jadi boleh MB tambah NA, boleh NA tambah MB. Tapi pasangannya jangan ketukar, N itu sama A, M itu sama B ya. NA karena A di sini berarti dia pakai titik yang A ya, jadi N dikali koordinat titik yang A, X1, Y1, Z1, M dikali koordinat titik yang B, X2, Y2, dan Z2, dibagi M tambah N. Jadi penulisan dalam koordinatnya ini boleh kalian cari secara keseluruhan dengan cara seperti ini, atau kalau yang ditanyanya hanya koordinat titik X, hanya koordinat X, itu bisa cari dengan rumus seperti ini aja. Jadi N dikali X1 ditambah M kali X2 gitu ya, dan seterusnya. Contoh yang pertama, vektor posisi titik A dan B masing-masing dinyatakan dengan A dan B. Nyatakan vektor posisi titik P dengan A dan B jika yang A titik P membagi AB di dalam, yang B titik P membagi AB di luar. Nah, ini kan hanya dimintanya nyatakan dalam bentuk A dan B aja ya. Berarti nggak usah dicari hasilnya berapa karena nggak akan ketahuan juga. Soalnya koordinatnya juga nggak ada ya. Kita misalkan dulu vektor posisi titik P itu adalah P kecil ya. Misalkan ini garis AB ya. Saya bikin sketsanya. Ini kan membagi AB di dalam. Ya kan, titik P membagi AB di dalam. Berarti P-nya itu di dalam AB. Titik P membagi AB ya. Berarti perbandingannya ini AP banding PB. Ya kan, karena titik P yang membagi AB. Ya kan, berarti AP banding PB. Berarti yang 3 ini AP, ini PB. Jarak dari A ke P itu 3. Nanti kita bikin nih. 1, 2, 3. Berarti P di sini ya. Jaraknya 3. Melangkahnya 3, 1, 2, 3. P ke B itu 2. Berarti kita bikin 2, 1, 2. Berarti B ada di sini. Dari sini 1, 2. Nah, ini perbandingannya P ke B itu 2 ya kan.
Nah, tadi rumusnya itu vektor P sama dengan NA, ya kan? NA ditambah MB dibagi M tambah N. Nah, N sama M-nya yang mana? Nah, yang ini ya. Kan perbandingan tadi itu, yang ini tuh M banding N. Berarti N-nya itu 2. Karena A-nya nggak ada ya, nggak ada titiknya, jadi ya kita tulis A aja. Karena yang dimintanya dinyatakan dalam bentuk A dan B. Terus plus M-nya 3, B-nya juga kita tetap B. M tambah N berarti 3 tambah 2. Ini jadi 2A tambah 3B per 5 ya. Ini deh hasilnya. Titik P membagi AB di luar dengan perbandingan 3:2. Membagi AB ya, tetap kita bikin ilustrasinya ya. Membagi AB di luar berarti titik P itu nggak ada di antaranya AB. Berarti ada di luarnya AB. Anggap kita bikin titik A-nya di sini. Perbandingannya berapa? Tetap ini perbandingannya AP banding PB. Kita tulis misalkan ini A, di sini B ya. Karena titik P itu di sini di luar, berarti ada di luar garis AB. Berarti anggap di luarnya itu sebelah sini ya. Nah, jarak dari A ke P ini tetap perbandingannya AP banding PB. A ke P itu 3. Kita bikin ini 3. Anggap ini 1. Terus ini kita bikin lagi. Ini 2. Ini 3. Jadi ini P-nya di sini. Ini 1, 2, 3. Jadi AP-nya itu 3 ya. Jadi P-nya ada di sini ya. Terus PB-nya itu berarti kan dia beda arah ya, berlawanan ya. A ke B arahnya ke sini, P ke B berarti balik lagi ke sini. Berarti kalau berlawanan arah jadi negatif 2. Ini 1, 2. Oke, jadi ini negatif 2 ya. Nah, jadi perbandingannya AP banding PB itu ada perubahan di PB-nya karena PB muter arah, ya kan, balik arah gitu kan. Jadi ini 3 banding negatif 2. Vektornya jadi gimana? Tetap ya rumusnya sama, NA tambah MB. Berarti ini M, ini N ya. Berarti NA berarti negatif 2A tambah MB itu berarti 3B bagi 3 tambah negatif 2 sama dengan negatif 2A tambah 3B. Karena 3 tambah negatif 2 itu hasilnya 1, berarti yang atas dibagi 1 ya tetap hasilnya yang atas saja. Diketahui titik A 2, 3, 4 dan titik B 9, negatif 11, 18. Tentukan koordinat titik P jika titik P membagi AB di dalam. Karena di dalam berarti titik P ada di tengah, ada di antara A dan B ya. Sini A. Ini nilai AP banding PB. Oke. A ke P itu jaraknya 5. Kita bikin 5 langkah. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada di sini ya P. Terus jarak P ke B itu 2. Ini kita bikin 2, 1, 2 di sini B ya. P ke B 1, 2. Oke, gini ya. Langsung nih kita masukin rumusnya. Ini XA
ini YA, ini ZA. Terus ini XB, YB, ZB. Oke, ini berarti N dikali A kan ya, rumusnya berarti N dikali X yang A. Terus ditambah M dikali yang B ya kan. Berarti XB dibagi M tambah N. Ya. N-nya itu ini ya, ini M, ini N. 2 kali 2 tambah M-nya 5 kali yang B-nya 9. Ini berarti 5 tambah 2. Hasilnya 4 tambah 45 per 7. Jadi 49 per 7 berapa hasilnya? 7 ya. Terus yang Y, ini kalau mau nyari satu-satu kayak gini ya. YP sekarang. N, YA, tambah M, YB. Ini M tambah N. Oke, N-nya 2, YA-nya 3, 2 kali 3, tambah M-nya 5, YB-nya negatif 11. Bagi 7. Sama dengan 2 kali 3, 6. 5 kali 11 negatif 55 per 7. Ini jadi negatif 49. Hasilnya negatif 7. Yang Z berarti ini N ZA tambah M ZB bagi M tambah N. N-nya 2, ZA-nya 4, tambah M-nya 5, ZB-nya 18, dibagi 7. Sama dengan 2 kali 4, 8. 5 kali 18, 90. Per 7, ini jadi 98. Per 7 berapa? 14. Oke, udah dapet nih semuanya. Nah, kalau mau satu-satu, ini bisa langkahnya kayak gini nyarinya. Tapi kalau mau sekaligus, yang kayak rumus, itu boleh ya. Nah, gimana kalau yang sekaligus kayak rumus? Nih ya, kita coba. Rumusnya itu kan P. Kita pakai cara yang ini alternatif 1 ya. Nah, sekarang yang alternatif 2. Rumusnya itu NA plus MB per M tambah N. N-nya 2. Oke, langsung dikalikan dengan titik A, 2, 3, 4. Kita pakai vektor kolom. Nah, gini. Tambah M-nya 5. Pakai vektor kolom lagi. 9, negatif 11, 18. Nah, dibagi M tambah N. Langsung aja ya, 7. 5 tambah 2 ya. Nah, ini jadi, ini kalikan satu-satu. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Tambah 5 kali 9, 45. Negatif 55 ini 90. Bagi 7. Jumlahkan yang sejajarnya ya. 4 tambah 45. 49. Ini jadi negatif 49. Ini jadi 98.
7. Nah, kalau semuanya bisa dibagi 7, bagi 7 semuanya ya. 49 bagi 7 itu 7. Negatif 49 bagi 7, negatif 7. 98 bagi 7, 14. Oke, hasilnya sama ya. 7, negatif 7, 14. 7, negatif 7, 14. Nah, terserah kalian nih, mau pakai cara yang mana. Tapi kalau misalkan cuma soalnya itu cuma ditanyain Y-nya aja misalkan. Nah, cara ini bisa, cara yang ke satu bisa dipakai. Kalau mau cari Y-nya doang gitu ya. Jadi nggak usah dicari semuanya. Kesimpulannya, koordinat titik P-nya berapa? 7, negatif 7, 14. Kalau nulis koordinat, biasa aja gini ya. Negatif 7, 14. Soal yang ketiga, diketahui titik A 21 negatif 1 dan titik B 738. Tentukan koordinat titik P jika titik P membagi AB di luar dengan perbandingan 3:2. Nah, ini masih sama sebenarnya langkahnya, cuma bedanya titik P-nya ada di luar. Oke, biar nggak pusing, biar nggak ketukar, kita bikin sketsanya dulu. Titik P-nya ada di luar ya, berarti dimisahkan. Di sininya itu A, di sini itu B. Ya. Nah, lihat perbandingannya ini tetap AP banding PB. A ke P itu 3. Berarti A ke P 1, 2, 3. Kita bikin ini ya titiknya. 2, 3. Di sini P. Terus P ke B itu 2. Berarti berbalik arah ya, negatif ya, jangan lupa. Ini 1, ini 2, P ke B. Oke, berbalik arah 2. Jadi perbandingannya karena berbalik arah, jadi 3 banding negatif 2. Nah, pakai langkah yang mana? Mau yang alternatif 1 tadi boleh, mau alternatif 2 boleh. Di sini saya pakai alternatif 2 aja ya. Jadi, P-nya itu sama dengan rumusnya itu NA tambah MB bagi M tambah N. Sama dengan N-nya itu yang negatif 2 ya. Negatif 2 kali nih, tulis titiknya 21 negatif 1. 21 negatif 1 tambah M-nya 3. 738 ya. B-nya. Bagi M tambah N. 3 tambah negatif 2. Oke, ini kalikan. Negatif 2 kalikan ke setiap anggotanya. Negatif 2 kali 2, negatif 4. Ini jadi negatif 2. Ini jadi 2 tambah 3 kali 7, 21. Ini jadi 9. Ini jadi 24. Bagi ini 1 ya. Berarti jadi karena dibagi 1 berarti sisa yang di atas aja ya penyebutnya. Negatif 4 tambah 21. 17. Negatif 2 tambah 9, 7. 2 tambah 24, 26. 17, 7, 26. Jadi koordinatnya 17, 7, 26. Ini. Sekarang masuk ke hasil kali skalar 2 vektor atau yang biasa disebut operasi dot atau dot product ya. Hasil kali skalar 2 vektor A dan B yang bukan merupakan vektor 0 dan dinyatakan sebagai A dot B didefinisikan sebagai panjang A, panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B cos theta, dengan theta adalah sudut antara vektor A dan B. Contoh gambarnya seperti ini. Jadi
ada dua vektor A dan vektor B. Ya, ini vektor posisi ya, O ke A itu vektor A, O ke B itu vektor B. Tetanya itu berada di antaranya. Pasti tetanya harus ada di antaranya. Jadi kalau di sini A, di sini B, tetanya bukan di sini, tapi di antaranya, di antara dua vektor ini, yaitu yang di sini. Pasti diapit sama dua vektor ini tetanya ya. Jadi rumusnya adalah kalau dikalikan dua vektor ini, A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Contoh, tentukan hasil kali skalar vektor A dan B jika panjang A vektor A-nya sama dengan 5, panjang vektor B sama dengan 6. Dan besar sudut antara vektor A dan B adalah 60 derajat. Contoh gambarnya seperti ini. Ini A, ini B. Tetanya sudutnya itu 60 derajat ya. Sudut yang mengapitnya. Oke, langsung masukin aja ke rumus. Berarti kan hasil kalinya ya. Berarti A dot B itu sama dengan, ini udah gampang banget, tinggal langsung masukin. Kalian udah belajar trigonometri belum sih? Kalau udah, nggak terlalu kaget kali ya lihat cos kayak gini, ini kan adanya trigonometri. Nah, panjang A-nya udah ada 5 dikali panjang B-nya 6 oke, biar nggak salah persepsi untuk kali di sini jangan pakai titik ya, karena titik dianggap dot. Dikiranya perkalian dua skalar gitu ya, dua vektor. Jadi kita tulis pakai X aja. 5 kali 6 kali cos tetanya 60 ya. Oke, 5 kali 6 30. Oke, kalian udah hafal sudut istimewa belum? Kalau belum, hafalin ya sudut istimewa. Ini 60 itu masuk ke sudut istimewa. Jadi kalau yang udah hafal, ini nggak usah pakai bantuan kalkulator, karena kalau di kalkulator itu hasilnya berupa desimal. Ya, takutnya jadi kesananya berabe ngitungnya ya. Kalau sudut istimewa yang kalian hafal itu bentuknya pecahan dan ada bentuk akarnya juga. Jadi nggak usah pakai kalkulator lagi. Oke, cos 60 itu berapa? Setengah ya. Jadi 30 kali setengah itu sama dengan 15. Udah deh. Jadi A dot B hasilnya 15. Nah, sifat-sifat hasil kali skalar. Harus tahu juga sifat-sifatnya ya. Yang mana yang berlaku di dalam dot product. Dua vektor yang saling sejajar. Jadi kayak gini, saling sejajar. Ini kan ada dua vektor nih, OA dan OB, tapi mereka sejajar. Berarti berada di garis yang sama dan arahnya pun sama. Jika A dan B merupakan dua vektor yang arahnya sama, maka tetanya itu 0 derajat. Kenapa 0? Ya karena bentuknya kayak gini aja ya. Bentuknya horizontal, jadi dia tidak membentuk, tidak bertambah sudutnya, ada di titik di sudut 0 derajat ya kan, karena datar ya kan. Jadi tetanya 0 derajat. Yang harus kalian ingat ya, berarti cos theta, cos 0-nya itu berapa nilai cos 0? Itu 1 ya. Jadi cos nilai sudutnya itu 1. Terus dua vektor yang saling tegak lurus kayak gimana nih? Kayak gini ya, tegak lurus. Berarti sudut yang diapitnya udah pasti 90 derajat ya tetanya. Jika A dan B merupakan dua vektor yang saling tegak lurus, maka theta sama dengan 90 derajat. Berarti nanti pengerjaannya cos
tetanya itu sama dengan cos 90. Cos 90 berapa? 0 ya. Terus dua vektor yang berlawanan arah. Kayak gini. Jadi mereka bertolak belakang. Jika A dan B merupakan dua vektor yang arahnya berlawanan, maka tetanya 180. Kenapa 180? Nih kita logikanya gini ya. 0 derajat itu kan dimulai dari sini ya. Terus bertambah sampai ke membentuk ke sini lagi. Dan datar tetapi arahnya jadi beda. Yang awalnya ke sini, yang ke kanan dari 0 derajat. Terus berhenti di sini, arahnya jadi ke kiri ya. Jadi membentuk vektornya jadi membentuk sudutnya 180 derajat, ya kan? Nah, kalau lupa lagi tentang sudut, boleh kalian lihat busur derajat ya. Terus sifatnya yang selanjutnya itu berlaku sifat komutatif. Komutatif itu yang kayak gimana? A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Dan B dot A sama dengan itu panjang vektor B kali panjang vektor A kali cos theta. Ya, cuma beda posisinya aja. Karena panjang vektor A kali panjang vektor B itu sama dengan panjang vektor B kali panjang vektor A, maka A dot B itu sama dengan B dot A. Jadi kalian kalau yang ditanyanya A dot B mau ngerjainnya dibalik deh B dot A itu boleh ya. Jadi untuk hasil kali skalar ini berlaku komutatif ya. Komutatif itu artinya dibalikin gitu, bolak-balik ya. Berlaku bolak-balik. Terus sifat yang berlakunya lagi itu sifat distributif. Yang kayak gimana? Ini pengelompokan. Ya. Jadi ada kali, ada penjumlahan atau pengurangan di sini ya. Nah, misalkan A dot dalam kurung B tambah C. Berarti kan di mana-mana yang dikerjain duluan B tambah yang di dalam kurung dulu ya. Berarti B tambah C. Kalian boleh ngerjainnya dijumlah dulu B tambah C lalu dikalikan dengan A. Boleh juga dicari dengan A dot B tambah A dot C. Layaknya perkalian biasa aja. Jadi A kali B tambah A kali C. Tuh. Tapi langkah dotnya ini tetap pakai cara rumus yang A dot B ya. Bukan perkalian kayak biasa gitu. Sekarang perkalian skalar dua vektor dalam bentuk komponen. Kalau ngomongin komponen, biasanya ada bentuk IJK ya. Kalau kita anggap kita tulis komponennya itu dalam bentuk triple, berarti ada IJK karena ini dimensi 3, berarti ada IJK, ada 3 komponen. Yang A, misalkan ini yang dicetak tebal itu vektor ya. Jadi vektor itu selain tanda di atas, boleh juga huruf gini, tapi harus dicetak tebal. Supaya menandakan kalau dia itu beda sama huruf yang lainnya, berarti dia itu vektor gitu. Vektor A sama dengan A1, ini anggota yang pertama ya. Anggota yang pertama untuk I, A1I tambah A2J tambah A3K dan B sama dengan B1I tambah B2J tambah B3K. Maka kalau dotnya gimana? A dot B. Berarti kan yang A ini ya, yang A tadi IJK ini, dot yang B. Gitu kan. Tapi ngerjain gimana langkah-langkahnya? Oke, dibikin tabel nih. Nih, ini A dot B. Ini untuk yang A, ini untuk yang B. Jadi A ini nanti kita kalikan dengan B. Ya kan? A dot B. Oke. A1I berarti langkahnya A1I dikali B1I.
hasilnya A1 B1. Berarti kesimpulannya apa? Kalau I dot I itu sama dengan 1. Jadi kan ini I sama I ya. Berarti hasilnya I kali I itu 1. Berarti kalau 1 dikali A1 kali B1 ya tetap jadi A1 B1. Ya kan? Terus A1I dikalikan B2J. Ini nih, kalau kalian bingung, ini kan kalau dikalikan gini kayak kali pelangi ya. A1I kali B1I, A1I kali B2J, A1I kali B3K gitu kan. Nah, ini juga disajikan dalam bentuk tabel gitu. A1I kali B2J, berarti I kali J. Ini ternyata hasilnya 0. Berarti kesimpulannya kalau I kali J itu I dot J sama dengan 0. Ya. Terus A1I dot B3K. I dot K. Hasilnya 0 juga. Berarti kesimpulannya kalau I dot K itu sama dengan 0. Ini juga berlaku karena berlaku komutatif, berarti J dot I itu 0 juga ya. Ini juga kan J dot I 0. Terus K dot I 0, K dot I 0. Terus di sini A2J dot B2J. Kalau dia sama, jadi kesimpulannya kalau sama-sama J, itu hasilnya juga 1. Jadi A2J dot B2J sama dengan A2B2. Untuk yang A3K kali B3K sama-sama K, berarti K dot K itu sama dengan 1. Jadi A3K dot B3K itu sama dengan A3B3. Dan yang lainnya pasti 0. Jadi kesimpulannya untuk pengerjaan A dot B dalam dimensi 3 seperti ini rumusnya. Jadi A dot B sama dengan A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Jadi yang anggota ke-1 sama anggota ke-1 lagi kali ininya. Yang kedua sama yang kedua lagi. Yang ketiga sama yang ketiga lagi. Diketahui titik A 0, negatif 6, 1. B 3, 1, negatif 2. Dan C 8, 5, 1. Jika vektor AB wakil dari vektor U dan vektor BC wakil dari vektor V, hitunglah vektor U dot vektor V. Ini harus cari dulu AB-nya ya, karena di sini hanya diketahui koordinatnya saja. Vektor U itu sama dengan vektor AB, ya kan? Nah, masih ingat cara ini? Berarti B kurangi A ya, pakai vektor kolom aja. B-nya itu 3, 1, negatif 2, kurangi yang A-nya 0, negatif 6, 1, 0, negatif 6, 1. Sama dengan kurangi yang seletaknya 3 kurangi 0, 3, 1 kurangi negatif 6, 7, negatif 2 kurangi 1, negatif 3. Terus BC wakil dari V, berarti V itu sama dengan vektor BC. Berarti ini C kurang B. C-nya 851 kurangi B-nya 31 negatif 2. Sama dengan 8 kurangi 3, 5. 5 kurangi 1, 4. 1 kurangi negatif 2, 3. 5, 4, 3. Nah, yang ditanyanya apalagi? U dot V. U dot V ya, berarti U dot V. Oke, berarti 37 negatif 3 dot 543. Nah, tadi kan berarti cari kalikannya dengan yang sejenis lagi, ya kan? Tapi ganti jadi dijumlah ya. Berarti ini 3 kali 5 tambah
7 kali 4 tambah negatif 3 kali 3 dengan 15 tambah 28 kurangi 9. Ini berapa nih? 34. Ya, alhamdulillah cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian paham dan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, dalam pengucapan, dalam penulisan. Mohon segera dikoreksi ya. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.